Sebelumnya, IMF mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Namun, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan IMF menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dana Moneter Internasional atau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal ini berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia yang memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. Dalam dokumen tersebut, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut dan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain. IMF juga memberikan catatan soal ambisi Indonesia untuk menaikkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun perlu didasari pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas. Kemudian, menurut IMF, Indonesia perlu mempertimbangkan mengenai larangan ekspor komoditas. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Meski demikian, Bahlil menilai IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi. Yang ketiga ini masalahnya, standar ganda IMF. Yang ketiga, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Karena menurut analisa, untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa pemikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hilirisasi juga tak tepat. Apalagi IMF memprediksi investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia tumbuh hingga 19% pada 2023. Berdasarkan data Kementerian Investasi (BKPM), realisasi investasi pada kuartal 1 tahun 2023 mencapai 11,96 miliar dolar Amerika Serikat, di mana investasi asing atau FDI tumbuh 43,4% secara tahunan. Bahlil mengatakan, pertumbuhan investasi asing atau FDI bahkan di luar sektor hulu migas dan sektor keuangan. Dan ini menunjukkan kepercayaan publik global kepada Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan reformasi birokrasi dalam investasi. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Ditambahkan Bahlil bahwa pada 2016 hingga 2017, defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok mencapai 18 miliar dolar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, Indonesia mendorong agar ekspor tak lagi komoditas, melainkan dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi. Imbasnya, pada 2022, defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok hanya tinggal 1,5 miliar dolar. Bahkan Indonesia mencatat surplus 1 miliar dolar dengan Tiongkok pada kuartal 1 tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara untuk APBN tahun 2022 terrealisasi 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target yang ditetapkan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.